Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk bergabung di sesi presentasi dan juga diskusi dari kelompok 5 dengan eh, bahasan yaitu prostitusi berkedok nikah siri. Baik, langsung saja kita mulai. Nantinya untuk sesi kali ini akan dimulai dengan presentasi terlebih dahulu dari kami. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga saling mengutarakan pendapat. Seperti itu. Baik, kita mulai. Prostitusi berkedok nikah siri oleh kelompok 5. Bisa dilanjut. Untuk anggota kelompok dari kami adalah yang pertama Imanata Barokatul Hasanah, Muhammad Bagas Restu Bumi, Nur Khofifa Ayu Asari, Ragil Satrio Pambudi, dan saya sendiri Yusuf Ibrahim. Adapun bahasan dari diskusi kita kali ini akan mencoba menelaah terkait dengan prostitusi dengan kedok nikah siri dari berbagai sisi, entah itu dari segi politik, agama, sosial budaya dan ekonomi, serta saran dan kesimpulan dari sesi diskusi kali ini. Prostitusi berkedok nikah siri. Bisa dilanjut. Untuk rekan yang presentasi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya bisa didengar? Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Akan saya lanjut. Pembahasan pertama akan dibuka dengan membahas mengenai pengertian dari prostitusi. Prostitusi itu sendiri berasal dari kata prostitutio yang artinya yaitu Baik, akan saya mulai pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari prostitusi. Jika kita mendengar kata prostitusi, maka akan membawa pikiran kita menuju hal-hal yang berbau seksual. Tapi prostitusi itu sendiri berasal dari kata prostitutio yang artinya yaitu menempatkan, menjajakan, atau dihadapkan. Masyarakat secara luas memandang prostitusi sebagai sebuah fenomena di mana terdapat kesepakatan yang terjalin antara dua pihak atau lebih dengan tujuan mendapatkan kepuasan nafsu pada konteks seksual. Fenomena tersebut mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat karena bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa prostitutio artinya yaitu menempatkan atau menjajakan, yang artinya ada orang yang menjajakan dan orang yang dijajakan. Maka dari itu, prostitusi terjalin karena adanya dua pihak yang hendak melakukan atau mendapatkan kepuasan nafsu pada konteks seksual tadi. Tapi fenomena ini dianggap bertentangan dengan masyarakat karena melanggar nilai dan norma yang berlaku, di mana nilai dan norma yang berlaku ini merupakan bagian dari masyarakat untuk menciptakan sebuah ketertiban ataupun kenyamanan. Nah, nilai dan norma ini yaitu salah satunya yaitu agama Islam. Next. Lalu bagaimana kasus prostitusi di Indonesia ini? Sebagai salah satu sikap atau tindakan yang melanggar nilai norma dan aturan, para pelaku prostitusi di Indonesia mencoba untuk mencari celah dengan salah satu cara menggunakan agama sebagai alat dalam melegalkan perbuatannya. Konteks agama yang digunakan yaitu nikah, atau lebih tepatnya nikah siri. Mengapa konteks agama yang kami gunakan? Karena
agama menghendaki barang siapa sebuah pasangan suami istri yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksual dengan pasangannya masing-masing. Artinya, jika suatu pasangan sudah dinyatakan menikah, maka sah-sah saja untuk melakukan aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya sebagaimana yang dilakukan ketika melakukan aktivitas prostitusi. Untuk itu, nikah siri ini digunakan sebagai tameng atau alat agar proses prostitusi yang mereka jalankan ini bisa dianggap legal dari segi agama. Lanjut. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Selanjutnya yaitu nikah siri ditinjau dari segi agama. Kata sir atau sirun yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sunyi atau rahasia. Pada umumnya, nikah siri dilaksanakan hanya di hadapan seorang ustadz atau seorang tokoh adat dan tidak dilaporkan ke kantor urusan agama atau KUA. Next. Nikah siri ditinjau dari mazhab-mazhab. 1. Mazhab Maliki. Tidak membolehkan nikah siri. Nikahnya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya bisa dikenakan hukuman had atau dera atau rajam jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian 4 orang saksi. 2. Mazhab Syafi'i dan Hanafi. Tidak membolehkan dilakukannya nikah siri. 3. Mazhab Hambali. Nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali, dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Perkembangan persepsi nikah siri. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariat Islam. Pernikahan siri yakni pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa melibatkan petugas pencatatan perkawinan atau dapat juga dikatakan tidak dicatat oleh pencatat. Jadi pengertian pernikahan siri sendiri ini di masyarakat itu ada 2 definisi. Yang pertama yaitu menggunakan seorang wali atau saksi namun tidak dicatat di kantor urusan agama, dan yang kedua yaitu pernikahan siri yang memang tidak menggunakan wali. Next. Pertimbangan nikah siri. 1. Pemerintah telah menetapkan aturan agar semua bentuk pernikahan dicatat oleh lembaga resmi yakni KUA. Sementara kita sebagai kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk menaati pemerintah selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat. 2. Adanya pencatatan di KUA akan semakin mengikat kuat kedua belah pihak. 3. Padahal mencatatkan nikah tersebut tidak hanya bukan bertentangan, malah justru hal tersebut sesuai dengan Al-Quran. Next. Untuk pembahasan berikutnya, yaitu prostitusi berkedok nikah siri ditinjau dari segi politik. Melalui hak dan wewenang atas kekuasaan dalam mengatur negara, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menimbang beberapa hal sebagai berikut. Sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.
Kemudian negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian perkawinan pada usia anak sebenarnya menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak itu sendiri dan nantinya akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan juga hak sosial anak. Lanjut. Nah, berikut kerugian nikah siri dari segi hak dan kewajiban itu sendiri. Pertama, terkait dengan pembagian harta. Pihak istri kehilangan hak harta suami secara fundamental, di mana jikalau kita mengacu pada Undang-Undang Pembagian Harta sendiri, dikarenakan nikah siri hanya tercatat secara agama saja, tidak tercatat di KUA atau secara kepemerintahan, maka terkait dengan harta itu sendiri, pihak istri yang dinikahi secara siri itu tidak berhak mendapatkan harta dari suami yang menikahinya secara siri. Kemudian yang kedua, adanya potensi perceraian. Dikarenakan tidak ada payung hukum di antara suami dan istri tersebut, sehingga tidak ada batasan dalam menjalin hubungan orang lain, di mana tidak menutup kemungkinan untuk menikah dengan pihak lain. Jadi dikarenakan antara suami dan istri tersebut tidak terikat secara kepemerintahan, maka akan ada potensi perceraian yang semakin tinggi di antara suami dan istri tersebut. Bahkan yang paling parah adalah bisa saja istri tersebut diselingkuhi atau ditinggalkan dengan menikah dengan perempuan lain, dikarenakan memang tidak ada payung hukum yang jelas di Indonesia. Kemudian yang ketiga, dampak pada anak hasil dari keluarga nikah siri tersebut, yaitu hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Jadi ini sungguh miris sekali, di mana sebenarnya anak yang lahir dari nikah siri itu kalau kita lihat dari segi hukum dan kepemerintahan itu dianggap setara dengan anak hasil zina atau tanpa ayah seperti itu. Jadi itulah beberapa kerugian nikah siri dari segi hak dan kewajiban itu sendiri. Bisa lanjut? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prostitusi yang ditinjau dari segi sosial budaya. Nah, ditinjau dari segi sosial budaya, pasti ada pihak yang kontra maupun pihak yang mendukung. Nah, pihak yang kontra ini memiliki alasan mengapa kegiatan tersebut dianggap buruk. Yang pertama adalah merupakan suatu kegiatan yang melanggar norma. Dipandang dari kacamata norma, sudah jelas bahwa kegiatan prostitusi ini adalah sesuatu yang buruk. Bagaimana tidak, kegiatan ini sudah melanggar norma-norma yang berlaku. Kegiatan prostitusi adalah perzinahan dan hal itu jelas dilarang keras oleh agama. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga dianggap tabu dan tidak senonoh di lingkungan masyarakat. Sehingga kegiatan prostitusi ini dianggap melanggar norma, baik itu norma sosial, hukum, agama, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah merendahkan harga diri wanita. Seorang wanita sudah sepantasnya menjaga harkat dan martabat dirinya. Jadi, apabila wanita itu melakukan kegiatan prostitusi, sudah jelas bahwa wanita itu tidak bisa menjaga harga dirinya karena melakukan hal yang tidak senonoh dengan leluasa. Masyarakat sekitar pun akan menganggap wanita tersebut rendah dan murahan. Kemudian yang ketiga adalah merusak generasi muda. Kerugian yang dimaksud tidak hanya didapatkan oleh orang yang terlibat dalam kegiatan prostitusi ini, melainkan masyarakat sekitar terkena imbasnya. Misalnya saja, bila praktik
Baik, saya lanjutkan terkait dengan poin kontra prostitusi itu sendiri. Bahwa prostitusi adalah merusak generasi muda. Apabila praktik prostitusi itu sendiri digelar bebas di suatu tempat, maka hal ini akan mengundang banyak orang dan bahkan remaja di bawah umur pun bisa jadi mengikutinya. Dengan adanya hal ini, generasi penerus bangsa bisa rusak karena kegiatan prostitusi yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya adalah merugikan di bidang kesehatan. Seperti yang kita tahu bahwa kegiatan seksual yang dilakukan secara bebas, kemudian tidak mengikuti aturan norma-norma, itu nantinya akan mengakibatkan suatu penyakit seksual seperti AIDS, HIV, sifilis, dan lain-lain. Maka dari itu, terkait dengan prostitusi dengan kedua nikah siri, perlu kita tinjau dan perlu kita kritisi bagaimana kedepannya Indonesia bisa menciptakan suatu formula hukum yang benar-benar ketat sehingga segala bentuk prostitusi apapun bentuknya bisa kita atasi dan juga bisa kita hilangkan seperti itu. Bisa lanjut? Nah, untuk ditinjau dari segi pro sendiri, bagaimana setiap orang mungkin tertarik dengan melakukan prostitusi itu sendiri, ada beberapa alasan yang kemudian mengakibatkan beberapa oknum melancarkan atau melaksanakan kegiatan prostitusi. Yang pertama, prostitusi sebagai bentuk pelampiasan hawa nafsu. Bagi mereka yang memiliki hasrat nafsu yang besar akan terbantu dengan fasilitas ini, karena mereka bisa dengan leluasa meluapkan hasrat nafsunya. Ini merupakan suatu hal yang berbahaya karena jikalau seseorang hanya menuruti hawa nafsunya, maka ia akan melupakan apa yang namanya harga diri maupun martabat dari pihak perempuan seperti itu. Kemudian mengurangi pelecehan seksual. Banyak pihak yang beranggapan bahwa dengan adanya prostitusi karena mereka bisa melampiaskan nafsu, maka pelecehan seksual akan dapat diminimalisir. Padahal jika kita tinjau lebih dalam lagi, bahwa dari prostitusi itu ada hal-hal yang lebih parah daripada sekedar pelecehan seksual, yaitu apa yang dinamakan pelecehan martabat dan juga memanfaatkan hak-hak dari si pihak perempuan, yang tentunya dampaknya lebih besar daripada pelecehan seksual itu sendiri. Kemudian yang ketiga, merasa aman karena dirasa sudah sah dengan adanya nikah siri. Nah, ini merupakan poin utama di mana prostitusi dengan kedok nikah siri. Mereka merasa bahwa apabila telah melangsungkan akad nikah, meskipun secara siri tetap dianggap sah sehingga dengan leluasa bebas melakukan kegiatan seksual. Padahal kita tahu bahwa segala sesuatu bergantung pada niat. Bahwa suatu pernikahan jika diniatkan hanya untuk meluapkan nafsu saja atau dengan tujuan tertentu, kemudian ketika tujuan itu telah terlaksana kemudian melakukan perceraian, maka itu tentunya suatu yang dilarang di dalam agama. Seperti itu. Bisa lanjut? Baik, selanjutnya adalah prostitusi berkedok nikah siri yang ditinjau dari segi ekonomi. Selanjutnya, seperti halnya ditinjau dari segi sosial budaya, di dalam segi ekonomi ini juga menimbulkan pro dan kontra. Untuk pihak kontra di sini memiliki beberapa alasan mengapa mereka merasa bahwa kegiatan ini merugikan. Yang pertama adalah eksploitasi anak dan wanita. Nikah siri yang dilakukan ini sejatinya adalah untuk menutupi maksud dari pelaku, bahwa pada dasarnya tujuan pelaku adalah untuk melangsungkan kegiatan prostitusi. Nikah siri di sini biasa merujuk pada kawin kontrak, di mana pernikahan yang digelar hanya sesaat demi memuaskan nafsunya saja, sehingga sama saja dengan mengeksploitasi seseorang, khususnya remaja dan wanita, yang tergiur dengan penghasilan yang diiming-iming cukup menjanjikan. Kemudian yang kedua adalah tidak cukup membantu perekonomian masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, bisa jadi pelaku akan mendapatkan keturunan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dan jumlah keturunan pun tidak dapat diprediksi. Apabila jumlah keturunan banyak, maka hal itu sama saja dengan tidak mendukung program pemerintah keluarga berencana. Baiknya apabila keturunan yang dihasilkan dapat dirawat dengan baik,
Tetapi karena adanya nikah siri, maka keturunan ini bisa saja tidak memiliki orang tua yang lengkap, terlantar dan mempengaruhi perekonomian masyarakat. Karena banyaknya keturunan yang dihasilkan tidak sebanding dengan penghasilannya. Selanjutnya, kemudian untuk mereka yang menganggap bahwa kegiatan ini bermanfaat, mereka memiliki beberapa alasan. Di antaranya yang pertama adalah profesi mencari nafkah. Terkadang alasan bagi mereka yang melakukan kegiatan ini adalah sebagai jalan untuk mencari nafkah. Kegiatan ini dipilih karena terbilang mudah dan tidak membutuhkan kualifikasi atau keahlian khusus, seperti pendidikan, tetapi dapat menghasilkan uang yang cukup menjanjikan. Sehingga prostitusi ini dijadikan jalan tengah untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah merasa dapat membantu pemerintah. Maksud dalam membantu pemerintah di sini adalah mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, karena merasa telah membuka peluang pekerjaan yang dapat menghasilkan uang. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama yaitu faktor yang melatar belakanginya terjadinya praktik nikah siri, diantaranya yaitu untuk meningkatkan ekonomi keluarga, rendahnya nilai sosial, kendala keinginan berpoligami, untuk menghindari diri dari perbuatan zina, kondisi sosial budaya atau adat istiadat, prestise sosial, peran tokoh agama, orientasi merawat daerah wisata, dan faktor orang tua. Faktor orang tua cukup berpengaruh bagi merebaknya praktik nikah siri, sebagaimana faktor lainnya. Yang kedua, mayoritas tokoh agama lokal berpandangan bahwa nikah siri itu sah secara agama dan tidak salah seseorang melangsungkan nikah siri asalkan bertanggung jawab. Yang ketiga, untuk tokoh LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, berpandangan bahwa perkawinan siri apapun alasannya tidak dapat dibenarkan, karena perempuan rentan menjadi korban. Yang keempat, praktik nikah siri menimbulkan beragam dampak negatif. Selanjutnya, yaitu saran. Pernikahan merupakan suatu hal yang cukup sakral jika dilihat dari tradisi maupun kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Pernikahan memiliki tujuan atau maksud dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Prostitusi dilabeli sebagai tindakan yang salah secara nilai, norma, dan agama. Dimaksudkan agar para pelaku dan korban tidak terjerumus ke dalam jebakan prostitusi yang syarat akan hal negatif dan kerugian baik itu secara materi maupun non-materi. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menjalankan syariat agama dengan baik dan benar. Keuntungan yang kita dapat dari prostitusi seharusnya bisa didapat melalui ajaran dan akidah menurut agama Islam. Mungkin hal tersebut terdapat cobaan yang menguji kesabaran dan kesungguhan kita. Tetapi atas izin Allah, maka akan terbayarkan dengan keberkahan yang menuntun kita menuju kehidupan yang sukses dan bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari materi kita, yaitu prostitusi berkedok nikah siri. Bagaimana nih teman-teman? Kita tadi telah memaparkan mulai dari pengertian, kemudian ditinjau dari berbagai sisi, hingga menuju ke saran bagaimana baiknya kita bersikap sebagai seorang muslim, dan juga menyikapi praktek prostitusi khususnya dengan kedok nikah siri. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan juga mengutarakan pendapat. Jadi teman-teman ini boleh untuk mengutarakan pendapat dari apa yang telah kita sampaikan maupun dari realita-realita yang ada terkait dengan prostitusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, berpendapat, ataupun menyanggah hal-hal yang telah kita sampaikan tadi, boleh silahkan berpendapat. Seperti itu. Kami persilahkan, silahkan. Bisa raise hand atau langsung berbicara.
Bagaimana teman-teman? Persilahkan kalau ingin ada yang ditanyakan maupun berpendapat, kita bebas saja mengalir, apa yang ingin disampaikan bisa disampaikan, atau mungkin jika terkendala jaringan atau masih sedikit malu-malu bisa disampaikan melalui kolom chat. Akan kita bacakan dan kita tanggapi bareng-bareng. Seperti itu. Baik, jika belum ada pertanyaan maupun tanggapan, maka kami berkesimpulan bahwa sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Kami berharap teman-teman dapat mengambil insight atau sesuatu ilmu yang baru dari sesi presentasi maupun sesi diskusi kali ini. Materi yang sederhana semoga tetap bermanfaat bagi teman-teman dan juga ke depannya. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kami cukupkan sekian. Selamat malam. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.